Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat inayah hidayah kepada kita semua sehingga kita kembali bermuajahah dan alhamdulillah masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah sholat maghrib berjamaah yang kita niatkan itikaf sampai sholat isya, dan di sela-sela itikaf kita lanjutkan kajian fikih muqaranah, fikih perbandingan mazhab ya. Insyaallah kita akan bahas fikih muqaranah, fikih perbandingan ini pada malam hari ini terkait dengan babul kunut ya, atau fikih kunut ya. Fikih tentang kunut gitu. Karena ini salah satu kajian, salah satu bahasan dalam kitab fikih yang juga memunculkan perbedaan di kalangan para ulama. Bahkan bukan hanya di kalangan para ulama ya, di kalangan para sahabat pun terjadi perbedaan tentang ini. Saya pernah mengatakan di awal bahwa perbedaan dalam Islam ini sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Karena banyak faktor, banyak sebab yang menyebabkan hal itu terjadi. Pertama adalah perbedaan dari sisi makna. Dari sisi makna disebabkan karena karakter bahasa Arab yang karakternya adalah mustarok ya. Mustarok itu satu lafaz yang kadang-kadang maknanya lebih dari satu. Yang kedua, perbedaan itu bisa jadi disebabkan karena perbedaan periwayatan. Jadi periwayatan suatu hadis yang berbeda itu menunjukkan tentang hal itu bisa berbeda. Nah, dalam masalah kunut ini, perbedaan itu disebabkan karena perbedaan terkait dengan periwayatan hadis. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini saya ingin bacakan beberapa hadis lah, 4 atau 5 hadis ya, terkait dengan masalah kunut ini. Ya, 4 atau 5 hadis terkait dengan masalah kunut ini. Di dalam kitab Ibanatul Ahkam maupun di dalam kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rus, yaitu dicantumkan tentang perbedaan-perbedaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepada Anas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran, Nabi kunut syahron selama 1 bulan, ba'da ruku'i, setelah ruku. Yad'u ala ahya'i minal arabi tsumma tarakahu, Nabi mendoakan kepada sekelompok jamaah dari Arab, tsumma tarakahu, kemudian Nabi meninggalkan kunut itu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaqun alaih. Wali Ahmad wa Daruqutni nahwuhu min wajhi akhar, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Daruqutni dari sisi yang lain, wazada, dia menambahkan, wa amma fi subhi falam yazal yaknutu hatta faraqad dunya. Adapun dalam salat subuh, falam yazal, maka Nabi tidak berhenti yaknutu, berkunut, hatta faraqad dunya, sampai Nabi berpisah dengan dunia, sampai wafatnya. Jadi hadis tadi 1 bulan kemudian Nabi meninggalkannya. Ternyata kata Imam Ahmad dan Daruqutni ada tambahan terkait dengan sholat subuh. Nabi terus-terusan berkunut sampai
Nabi wafatnya. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Karena adalah Nabi la yaqnutu tidak kunut illa idza da'a liqaumin, kecuali Nabi untuk mendoakan suatu kaum atau Nabi berdoa atas suatu kaum. Sahih Ibnu Huzaimah telah meriwayatkan kepada hadis ini Imam Ibnu Huzaimah. Kita baca dulu semuanya ya. Jadi beginilah kalau kita belajar hadis kan seolah-olah ini satu hadis kunut, satu hadis ini dan sebagainya kan. Makanya kalau kita otodidak baca kitab hadis itu memang akan kesulitan ya. Sehingga perlu pemahaman yang mendalam bagaimana para ulama menyikapi terhadap hadis-hadis yang bertentangan itu. Jadi saya sengaja dibacakan semua yang menggunakan dalil itu maupun yang tidak. Karena Ibnu Hajar pun begitu. Jadi Ibnu Hajar itu bermadzhab Syafi'i. Ya, akan tetapi karena tanggung jawab ilmiah, beliau tetap mencantumkan semua hadis maupun itu berbeda dengan mazhabnya Syafi'i. Sama kayak Ibnu Rus bermadzhab Maliki. Tapi sebagai tanggung jawab ilmiah, seorang alim, seorang ulama, Ibnu Rus tetap mencantumkan pendapat-pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu tanggung jawab ilmiah. Jadi tanggung jawab keilmuan itu begitu Pak. Jadi jangan sampai gara-gara tidak sesuai dengan pendapat kita, akhirnya kita buang gitu loh. Dalil-dalil yang memiliki pendapat yang sebetulnya berbeda dengan kita. Itu namanya nanti kitmanul haq Pak. Masuknya kepada kita menyembunyikan kebenaran. Ya, jadi sebagai tradisi ilmiah, tanggung jawab ilmiah, para ulama itu begitu. Nah, itulah sebabnya kalau saya senang mengkaji itu dari kitab klasik. Karena ulama-ulama salaf itu dia belum terikat dengan kelompok-kelompok. Jadi mereka menyampaikan sesuatu itu pure karena memang dasar keilmuan, dasar agama, tidak ada sentimen kelompok. Itu bedanya kitab klasik dengan kitab-kitab saat ini kadang-kadang. Karena kitab saat ini kadang-kadang sudah menjurus kepada kelompok-kelompok tertentu. Apalagi kalau misalkan sudah penerbit. Ini penerbit ini kira-kira arahnya kemana akan disesuaikan dengan tujuan daripada tujuan penerbit itu. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau kitab-kitab klasik, ya Fathul Bari gitu ya, karya-karya lama gitu, ya. Begitupun dengan Ibnu Hajar terkait dengan Bulughul Maram dan syarahnya, ya, maupun kitab-kitab yang lain tidak ada yang disembunyikan. Mereka akan diungkapkan semuanya, ya, sehingga nanti jamaah melihat kira-kira argumentasi yang kuat yang mana. Dan memang harus begitu Pak, tanggung jawab ilmiah itu harus begitu. Tidak boleh kita menyembunyikan sesuatu, ya, karena semuanya terdokumentasikan dengan baik. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang selanjutnya an Sa'id bin Thariq al-Asja'i, dari Sa'id bin Thariq al-Asja'i radhiyallahu anhu qala. Semoga Allah ridho kepada Sa'id bin Thariq al-Asja'i. Qala, dia berkata, qultu li abi, aku berkata kepada ayahku. Kata Sa'id bin Thariq al-Asja'i, ya abati, wahai ayahku, innaka qad sholaita khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin, dan engkau sholat di belakang Abu Bakar. Wa Umar, kau sholat di belakang Umar. Wa Utsman, dan Utsman. Wa Ali, dan Ali. Afakanu yaknutuna fil fajri, apakah mereka itu melakukan kunut di dalam sholat fajar? Qala, berkata ayahnya al-Asja'i tadi, ay bunayya muhdasun, anakku, kunut itu adalah muhdas, perkara baru. Rawahul khamsah illa Abu Dawud, hadis riwayat 5 perawi hadis kecuali Abu Daud. Jadi hadis ini mengatakan, kata al-Asja'i, dia nanya ke bapaknya, ayah, kau sholat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apakah mereka kunut dalam sholat fajar? Kata jawaban al-Asja'i, ayyu bunayya muhdas.
wahai anakku, kunut itu adalah muhdats, perkara baru. Beda lagi kan? Ada lagi yang bertanya, hadis lagi. An Muhammad, dari Muhammad qala, dia berkata, qultu li Anas, aku berkata kepada Anas, ya, hal qanata Rasulullah SAW, apakah Rasulullah SAW kunut di sholati subhi, di dalam sholat subuh? Qala na'am, dia berkata, Anas berkata, iya, ba'dar ruku'i, dia kunut setelah ruku, yasiron, dengan mudah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, gimana nih caranya pakai begini ya? Ya, jadi dah 5 hadis itu saya bacakan. Jadi 5 hadis itu berbeda-beda semuanya. Ya, satu hadis mengatakan Rasul kunut selama 1 bulan, kemudian akhirnya meninggalkannya. Ditambahkan dalam hadis Ahmad dan Daruqutni, kecuali di dalam sholat subuh Nabi terus menerus. Kemudian ada hadis lagi, ya, masih dari Anas, kemudian diriwayatkan, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, bahwa Rasul tidak kunut kecuali ketika ada kejadian untuk suatu kaum. Rasul doakan kaum itu karena ada peristiwa. Kemudian ada hadis lagi, ya, dari Sa'id bin Thariq al-Asja'i, ya, bahwa dia bertanya kepada bapaknya yang sholat di belakang Rasul dan sahabat. Dia tanya apakah mereka kunut dalam fajar. Dia mengatakan ayyu bunayya muhdas, kunut itu adalah muhdas. Tapi ada hadis lagi dari Muhammad yang dia bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Rasulullah SAW kunut dalam sholat subuh? Kemudian Anas menjawab, ya, dia kunut dalam sholat subuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi begitulah Pak hadisnya. Jadi nggak bisa kita menafikan bahwa semuanya bersumber dari hadis. Jadi kalau tadi saya katakan ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan, ya, di dalam Islam. Kenapa dari hadis yang sama, dari ayat yang sama terjadi perbedaan? Ya, paling tidak ada 4 hal, ya, yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam Islam. Tadi satu, yang pertama adalah perbedaan terjadi karena perbedaan sisi makna, ya. Sisi makna disebabkan karena bahasa Arab yang punya karakter mustarok tadi. Itu satu. Yang kedua, perbedaan itu adalah dari sisi periwayatan. Ya, apakah perawi hadis ini adalah sikoh atau tidak sikoh? Sehingga menyebabkan hadis ini apakah dhaif atau hadis ini sahih. Jadi dhaif dan sahih itu wilayah ijtihadiyah Pak sebetulnya. Karena Nabi tidak pernah mengatakan sendiri kalau hadis itu sahih. Misalkan Nabi mengatakan gitu, sallu kama ra'aitumuni usolli, hadisun sahihun, kata Nabi itu. Ya, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Kemudian Nabi mengatakan, ini hadis sahih gitu kan. Jadi sebetulnya Nabi sendiri tidak pernah mengatakan tentang hadis ini sahih atau hadis ini dhaif atau hadis ini hasan. Jadi ternyata sahih, dhaif dan hasan itu pun adalah merupakan wilayah ijtihadiyah para ulama hadis. Ya, itu. Terus yang ketiga, perbedaan itu disebabkan karena perbedaan dari sisi sumber hukum, dari sisi dalil hukum. Ada yang berhukum hanya menggunakan dalil Quran dan Sunnah, ada juga menggunakan dalil yang lain. Maslahah mursalah itu pun sebagai dalil, gitu. Ya, saddu zar'i juga sebagai dalil. Makanya kalau dalam kitab usul fikih, dalam kajian usul fikih, para ulama usul itu ada yang membedakan antara sumber hukum dengan dalil hukum. Ada juga ulama usul yang lainnya mengatakan ada sumber hukum atau dalil hukum yang disepakati, ada dalil hukum yang tidak disepakati. Jadi istilahnya beda. Ada istilah yang membedakan sumber hukum dengan dalil hukum, masodirul hukmi, sumber-sumber hukum. Nah, jumhur ulama, bukan jumhur, ijma ulama mengatakan sumber hukum Islam itu 4. Ya. 1 Quran, 2 sunnah, 3 ijma, 4 qiyas. Itu disepakati oleh para ulama. Bahwa sumber hukum kita itu bukan hanya Quran dan sunnah. Kalau di zaman Rasul, sumber hukum cuma 2. 1 Quran, yang kedua Rasul. Ya, di zaman Rasul berdua. 1 Quran, yang kedua Rasul. Rasul itu sebagai sumber hukum. Sehingga tidak ada ijma, tidak ada qiyas. Semuanya bersumber kepada Rasul.
Dan permasalahan di zaman Rasul juga berbeda dengan permasalahan di zaman sahabat. Jadi apa yang tidak ada di zaman Rasul itu ada di zaman sahabat. Apa yang tidak ada di zaman sahabat itu ada di zaman tabi'in. Apa yang tidak ada di zaman tabi'in itu ada di zaman kita. Banyak sesuatu yang tidak ada di zaman tabi'in itu ada di zaman kita. Nah, sehingga di sini butuh. Yang kedua, sumber hukum itu pun berdasarkan Quran dan Sunnah. Nah, jadi pertama Quran, yang kedua Sunnah. Itu di zaman Rasul cuma dua sumber hukum itu. Nah, kemudian di zaman sahabat ketika wafat Rasul maka ada ijma sahabat namanya. Kemudian akhirnya sampai disepakati pada zaman ulama salafus soleh, sumber hukum itu ada 4, qiyas namanya. Baik ijma maupun qiyas itu semuanya berdasarkan dalil Quran dan dalil hadis. Maka kata Rasul, la tajtami'u ummati fid dhalalin. Umatku tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Tidak mungkin. Makanya ada yang disebut dengan ijma ulama. Bahkan dari sisi kedudukan, kalau sumber hukum tertinggi adalah Quran. Tetapi kalau keputusan hukum tertinggi adalah ijma, Pak. Itu beda. Sumber hukum tertinggi adalah apa? Quran. Yang kedua hadis. Tapi kalau keputusan hukum tertinggi adalah ijma. Karena kalau sudah ijma, mereka sepakat semuanya. Contoh misalkan, sholat 5 waktu itu wajib, itu berdasarkan ijma. Jadi sepakat para ulama, sholat yang wajib itu sehari semalam adalah 5 waktu. Tapi kalau misalkan ada yang berpendapat sholat sehari semalam itu cuma 3 waktu, itu keluar dari ijma. Kalau sudah keluar dari ijma, itu bermasalah sebetulnya. Atau sepakat para ulama, rukun nikah itu 5 misalkan. Ya, yang dikenal dengan siswa misalkan. Apa siswa itu? Calon suami, calon istri, wali, saksi, dan akad. Tapi ada ulama, misalkan Daud Az-Zahiri misalkan, yang mengatakan bahwa wali itu tidak masuk dalam kategori rukun nikah. Makanya orang-orang yang mau gampang, ini biasanya orang yang aliran mazhab nikah lari ini. Ya, kawin lari ini biasanya pakai Daud Az-Zahiri gitu. Udah neng, kita pergi. Kan harus pakai wali. Kita pakai mazhab Daud Az-Zahiri aja pokoknya. Enggak usah pakai wali gitu kan. Lari dia. Kawin duduk aja pegal, gimana kawin lari dia gitu ya. Nah, ini keluar dari ijma. Keluar dia dari ijma sebetulnya. Nah, keluar dari ijma itu bisa bermasalah. Ya. Atau misalkan ijma mengatakan bahwa termasuk nikah yang diharamkan itu adalah mut'ah misalkan. Sementara ada yang berpendapat bahwa nikah mut'ah itu masih boleh misalkan. Ja'far misalkan yang dipakai oleh imam, oleh dipakai Syiah misalkan. Nah, ini sudah keluar dari ijma. Makanya keputusan tertinggi, keputusan hukum tertinggi ijma. Kalau berdasarkan Quran dan Sunnah bisa jadi masih debatable, bisa jadi masih ikhtilaf. Tapi kalau sudah ijma itu kesepakatan. Ya, makanya ijma itu ada 2, ada ijma shorih namanya, ya, ada ijma sukuti. Ijma tapi disebut sukuti. Kenapa disebut sukuti? Karena ada ulama yang dia tidak ikut berpendapat. Ya, sukut itu artinya diam. Jadi terkait dengan masalah ini, misalkan sekian ulama sepakat, tapi ada yang satu tidak sepakat. Kenapa dia tidak sepakat? Bukan tidak sepakat, karena dia kurang ilmu terkait dengan masalah itu. Dia untuk mengatakan tidak sepakat, tidak berani, dan ilmunya kurang. Untuk mengatakan sepakat juga tidak berani karena ilmunya kurang, maka dia lebih baik diam. Itu ulama. Ulama kayak begitu Pak, kehati-hatiannya. Kalau kita ngomong, ya pokoknya yang penting gitu. Tahu kagak tahu yang penting ngomong kalau kita gitu loh ya. Nah, itu kita bedanya dengan ulama. Ulama itu kalau dia kurang, bukan tidak tahu sama sekali, kurang menguasai, maka dia lebih baik diam. Jadi diamnya dia bukan tidak setuju, bukan setuju, dia diam saja. Makanya disebut dengan ijma sukuti, ya. Ada ijma shorih, ada ijma sukuti. Nah, terus yang selanjutnya sumber hukum itu juga adalah qiyas. Nah, ini sumber hukum. Nah, di luar sumber hukum ada namanya dalil hukum. Dalil hukum. Nah, qiyas juga sama. Qiyas pun berdasarkan hadis. Ya, pernah sahabat wanita datang kepada Rasul. Ya Rasul, aku punya orang tua. Dia berniat untuk haji,
Tapi kondisi saat ini dia sudah sangat tua. Jangankan pergi haji, dia untuk berjalan dari satu tempat ke kamar mandi aja susahnya minta ampun. Apakah aku punya kewajiban untuk menghajikan dia ya Rasul? Kata Rasul, bagaimana kalau orang tuamu punya hutang kepada manusia sementara dia tidak bisa bayar? Apakah engkau sebagai ahli warisnya punya kewajiban untuk melunasi hutang itu? Tentu ya Rasulullah. Kata Rasul, hutang kepada Allah lebih berhak untuk kau lunasi. Jadi Rasul mengkiaskan tentang kewajiban badal haji dengan hutang. Jadi Rasul pun sudah mengkiaskan sesuatu, ya, sehingga disepakatilah oleh para ulama, maka sumber hukum itu adalah 4, Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Jadi bukan hanya Quran dan sunnah saja. Karena kalau misalkan kita menyempiti ataupun misalkan kita membatasi kepada Quran dan sunnah saja sebagai sumber hukum, itu juga akan mengalami kesulitan. Contoh misalkan, ya, saya pernah ditanya sama seorang preman gitu ya. Preman itu nanya ke saya gini, Ustadz, morfin itu, sabu itu diharamkan menurut Quran, hadis, atau menurut undang-undang, kata dia. Ya, kalau diharamkannya menurut Quran, ayat berapa dan surat apa yang mengharamkan tentang morfin, tentang sabu, dan hadisnya hadis riwayat siapa dan dalam kitab apa? Ada preman nanya kayak gitu, Pak. Mantap betul lah, asli, saya bukan bohong. Masa saya di masjid bohong gitu ya? Datangin saya. Ya, jadi begitu. Terus kata dia begitu. Nah, jadi dia nanya begitu. Nah, kalau misalkan diharamkannya oleh undang-undang negara, saya tetap mau mengerjakan. Yang penting tidak diharamkan oleh Quran. Nah, tapi satu. Terus kedua dia gini. Kata dia gini. Saya pernah baca bahwa memang tidak ada ayat tentang morfin, ayat tentang sabu, tapi yang ada adalah tentang kias. Kata dia kan, dia ngerti kias juga ternyata. Ini premannya mantan nyantri kayaknya gitu Pak gitu ya. Sedangkan kias itu ada rukunnya Ustadz katanya. Rukun kias. 1 usulnya, yang kedua furu'nya, yang ketiga ininya. Nah, saya baca kata dia, kenapa diharamkan itu morfin, ekstasi walaupun nggak dalam Quran? Karena ada ilat katanya. Paham juga tentang ilat Pak gitu ya. Ada alasan, ilatnya karena memabukkan. Dia tanya ke saya, Pak, bagaimana kalau ternyata ilatnya itu nggak ada? Jadi kami itu ngedoping, memorfin tapi tidak mabuk. Ilat pengharaman dalam Quran itu karena memabukkan. Nah, sekarang ada morfin yang tidak memabukkan. Justru dengan begitu membantu. Kita lemes gara-gara kita ngedoping itu jadi kuat. Kita kurang konsentrasi jadi konsentrasi. Kita enggak pede jadi pede. Betul nggak Pak? Ada yang gering nggak Pak? Nah, ini gimana Ustaz? Ayo. Wah, dia nanya. Wah, kata saya ini premannya bukan preman kaleng-kaleng kayaknya dekat sini. Nanya ke saya, kata dia, saya 3 bulan Ustaz, nanya saya, debat saya dengan para ustadz katanya, di tempat ini, nggak bisa, saya nggak memuaskan jawaban saya. Maka saya terus-terusan ini, karena saya kalau lemas, saya doping, jadi kuat. Saya kurang konsentrasi, jadi konsentrasi. Sedangkan yang diharamkan, kalau ilatnya karena memabukkan, itu baru. Kalau ini kan nggak ada ilat memabukkannya, bahkan bikin kita kuat. Wah gitu. Terus saya nyari ilham di mana ini jawaban kayak begini gitu ya. Orang kayak begini pertanyaannya. Ya. Karena memang terkait dengan morfin, terkait dengan itu Pak. Saya baca dalam literatur kita memang ulama mazhab pun belum membahas sebetulnya. Nah, salah satu yang konsentrasi membahas itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, karena pada masa-masa itu mungkin para ulama mazhab tentang hal yang demikian mungkin belum begitu populer. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, yang menyusun kitab Bulughul Maram, yang mensarah hadis Sahih Bukhari itulah, beliau ternyata sudah memiliki penjabaran yang lumayan lengkap terkait dengan masalah-masalah terkait itu. Dia melihat kepada opium apa dan sebagainya. Ya, nah, saya bilang gini, kata saya, kamu tahu nggak apa itu yang disebut dengan mabok gitu? Mabok itu definisinya apa? Saker itu apa? Saker itu. Saya bilang kalau dalam Quran kan saker ini gini, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Ya. Masdarnya sukron. Jadi sukron itu artinya mabok.
tapi pakai sin kecil Pak ya. Kalau ini adalah pakai sin besar makanya gitu ya. Tapi saya di ijazah nggak pakai Y makanya sukron aja gitu ya. Ini kayaknya yang nulisnya yang mabok kayaknya gitu ya. Jadi emang beda titik aja bisa bermasalah gitu ya bahasa Arab itu ya. Jadi dalam Quran yang namanya mabok itu gini, wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Jadi janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabok, dalam kondisi mabok. Apa mabok dalam ayat ini? Salah satunya maknanya apa? Hatta ta'lamuna ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Jadi bahasa sederhananya, mabok itu adalah melakukan sesuatu yang di luar alam sadar kita gitu. Jadi begitu kata saya. Jadi dia melakukan sesuatu yang di luar alam sadar kita. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu di luar alam sadar Anda, itu Anda mabok. Alam sadar Anda adalah nggak bisa konsentrasi. Tapi begitu Anda ngemorfin, kemudian Anda bisa jadi konsentrasi, konsentrasi Anda itu di luar dari alam sadar, itu alam bawah sadar Anda. Kalau misalkan Anda ternyata lemes alam sadarnya, begitu Anda doping, morfin, kemudian Anda jadi kuat, itu artinya kuatnya Anda berada di alam bawah sadar Anda. Nah, Anda itu mabok sebetulnya. Oh, dia di situ. Oh iya, puasa. Mau mabok lagi nggak, udah puas kayak begini gitu ya. Artinya kata dia, baru saya puas, jabarkan nama saya dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan kita ternyata ya hanya berkutit di masalah itu, meyakininya cuma dua, tidak meyakini ijma dan qiyas, ya kewalahan kita ketika melihat sesuatu. Nah, termasuk terkait dengan masalah dalil hukum. Dalil hukum itu kan banyak, sampai ada 14. Ya, masalah mursalah misalkan. Contoh misalkan terkait dengan masalah Quran kan. Kalau kita ke museum Quran, itu kan Quran di zaman Nabi sampai kepada zaman sahabat, ya khalifah yang keempat itu kan Qurannya kan tidak ada sakalnya. Ya, bukan hanya tidak ada sakal, mungkin tidak ada tanda bacanya. Mana ba, mana tak, mana sa, kan semuanya kan sama Pak, nggak ada titiknya. Pokoknya ke perahu aja pokoknya gitu, kan bingung gitu. Jadi bukan hanya gundul Pak, lenang gitu kayaknya gitu ya. Ya, jadi begitu. Tapi kan kapan terjadinya Quran itu? Ya, ada tanda baca lengkap kayak sekarang ini. Kan itu kan masa setelah Ali bin Abi Thalib. Ya, pada masa Abu Aswad ad-Duali setelah Ali. Ya, karena banyak umat Islam yang masuk dari luar orang Arab, sementara di luar orang Arab tidak bisa baca Arab, maka disitulah Abu Aswad ad-Duali kemudian dengan ilmu bahasa Arab memberikan sakal terhadap Al-Quran. Walaupun benih-benih itu sudah ada pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, tetapi apa? Apakah itu perkara yang terlarang, padahal tidak pernah dipraktekkan sampai zaman sahabat? Nah, ini menggunakan dalil maslahah mursalah namanya. Menggunakan dalil maslahah mursalah. Ya, kemaslahatan umum terkait dengan itu. Atau bahkan Quran itu kan tulisannya macam-macam. Ya, sampai ada yang disebut dengan qiraah, bukan hanya qiraah sab'ah, qiraah asar gitu loh. Ada qiraah 10 gitu. Ya, sebelum masanya Utsman bin Affan itu kan bacaan itu macam-macam. Ya, ada bacaan gini, bacaan begitu dan sebagainya. Kemudian pada masa Utsman bin Affan diseragamkanlah. Ya, seperti yang kita pegang ini yang dikenal dengan rasem Utsmani gitu. Tulisan Utsman. Ya, sebagai khalifah dia punya otoritas ya untuk melakukan itu supaya ada keseragaman sehingga umat ini tidak beda-beda di dalam membaca Al-Qur'annya. Nah, ini kan butuh dalil. Dalilnya namanya apa? Masalah mursalah. Nah, termasuk terkait dengan penulisan hadis dan lain sebagainya. Nah, jadi terkait dengan perbedaan-perbedaan ini pun bisa disebabkan itu. Jadi perbedaan dari sisi periwayatan, perbedaan dari sisi sumber hukum atau dalil hukum, atau perbedaan bisa jadi dari kaidah-kaidah yang digunakan di dalam menentukan hukum atau metodologi istinbat dan istidlal hukum. Jadi ada 5 poin ya kenapa terjadi perbedaan ya. Jadi 1, perbedaan makna karena karakter bahasa Arab yang mustarok. 2, perbedaan disebabkan karena periwayatan. 3, perbedaan dari sumber hukum dan dalil hukum. 4, perbedaan dari kaidah-kaidah yang digunakan. Yang kelima, perbedaan dari sisi metodologi. Ini kenapa terjadi berbeda. Jadi kita jangan bingung lagi, kenapa sih sumbernya sama kok bisa berbeda.
Jadi begitu. Nah, terkait tentang masalah kunut ini, perbedaan ini disebabkan karena perbedaan masalah hadis-hadis yang tadi itu. Ya, masalah-masalah hadis yang tadi itu. Nah, di dalam mengatasi tentang hadis-hadis yang seperti kontradiksi tadi, saya juga pernah menyinggung ya. Ya, ini pun ada 4 lah. Ada 2 ulama yang punya konsep tentang bagaimana mengkompromikan hadis. Ya, satu Imam Syafi'i, yang kedua Imam Hanafi ya. Ya, atau dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Mereka adalah yang saya baca ulama yang punya konsep formula bagaimana mengkompromikan hadis-hadis yang seolah-olah bertentangan ini. Ya, istilah dalam usul fikihnya namanya at-ta'arud ad-dilalah, mengkompromikan dalil yang bertabrakan. Ya, ada 1, 2, nanti 3. Nanti kita bahas lagi ya. Kita bahas langsung materi ini karena sudah mau masuk Isya. Ya, dari hadis-hadis yang 5 ini Pak, yang saya bacakan tadi, ini memunculkan terhadap beberapa hal terkait dengan masalah kunut. Imam Malik mengatakan bahwa kunut itu mustahab. Ya, mustahab. Nah, ini beda lagi istilah lagi Pak. Nanti belajar muqaranah itu nanti banyak istilah baru ya yang bisa kita pelajari. Jadi gini, saya sebutkan dulu ya. Imam Hanafi mengatakan tidak ada kunut ya kecuali dalam hal witir. Begitupun dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Yang berpendapat ada kunut itu adalah cuma 2. Satu Imam Malik, yang kedua Imam Syafi'i. Cuma Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeda istilahnya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kunut itu adalah sunnah. Sunnahnya adalah sunnah ab'ad dalam sholat. Kalau Imam Malik dia mengatakan bahwa dia adalah mustahab. Dalam kajian fikih, istilah sunnah itu ada 4 istilah. Ya. Namanya kalau dalam hukum taklif kan mandub namanya. Mandub itu ada sunnah, ada mustahab, ada tatawu, ada nafilah namanya. Jadi istilah sunnah itu istilahnya ini Pak. Mustahab, tatawu, ya, sunnah dan juga nafilah. Itu istilah sunnah. Nah, kalau sunnah itu digunakan para ulama biasanya untuk sesuatu yang dikerjakan Nabi terus-menerus. Itu sunnah. Seperti halnya qobliyah subuh. Itu sunnah. Nah, tapi ulama fikih biasanya membagi yang terus-menerus dikerjakan Nabi itu namanya muakkad biasanya. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat kuat. Ya, jadi ketika bicara tentang sunnah dalam kajian fikih, itu sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan terus-menerus, tidak pernah ditinggalkan Nabi. Ya. Yang kedua ada mustahab. Kalau mustahab itu kadang dikerjakan Nabi, kadang ditinggalkan Nabi. Seperti halnya qobliyah maghrib. Jadi qobliyah maghrib itu mustahab, bukan sunnah. Kalau dari sisi istilah. Karena Nabi pernah mengerjakan dan Nabi pun pernah meninggalkan itu. Makanya kalau dalam hadis itu di dalam kitab apa namanya At-Targhib wa Tarhib ya. Itu dikatakan bahwa semua sholat itu ada qobliyahnya. Ya, semua sholat ada qobliyahnya. Bainal adanaini sholat. Di antara 2 azan itu ada sholat. Ya, apa di antara 2 azan ada sholat? Di antara azan dan iqamat ada sholat. Makanya semua sholat ada qobliyah Pak. Cuma nanti qobliyah itu ada yang disebut dengan sunnah, ada yang disebut dengan mustahab. Ya, qobliyah itu dalam bahasa fikih ada yang muakkad, ada yang goer muakkad. Tapi semua sholat ada qobliyah. Semua sholat. Itu hadisnya sahih mengatakan semua sholat ada qobliyah. Ya, maghrib ada qobliyah, asar ada qobliyah. Cuma tadi ada yang mustahab, ada yang sunnah. Nah, ada juga yang disebut dengan tatawu. Kalau tatawu adalah ibadah sunnah yang mengikuti kepada yang wajib. Ya, dikenal juga dengan rawatib namanya. Seperti qobliyah ba'diyah itu sunnah tatawu. Puasa Syawal itu puasa sunnah tatawu karena dia mengikuti kepada yang wajib. Ada nafilah. Kalau nafilah adalah sunnah tambahan yang terpisah dari yang wajib. Seperti tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Seperti sholat duha, itu sunnah nafilah. Itu sunnah tambahan namanya. Nah, itu istilah-istilah sunnah ya di dalam kajian fikih itu juga berbeda. Nah, makanya kalau Imam Malik mengatakan kunut itu mustahab. Nabi pernah mengerjakan, Nabi juga pernah meninggalkan. Tetapi kalau Imam Syafi'i memahaminya adalah sunnah itu adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu adalah satu sunnah kalau ditinggalkan
dia diharuskan untuk sujud sahwi. Nah, hadis yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i pertama adalah hadis dari Imam Ahmad Daruqutni. Yang hadis ini juga dipandang sahih oleh para ulama-ulama hadis. Begitupun dengan hadis Muslim tadi dari Anas. Ketika dari Ahmad dia bertanya kepada Anas, apakah Rasulullah sholat kunut di sholat subuh tadi? Kata dia bahwa naam, Rasulullah kunut setelah ruku. Nah, lalu bagaimana komentar Imam Syafi'i terkait dengan hadis-hadis tadi gitu? Ya, contoh misalkan hadis dari Al-Asja'i, An Sa'id bin Thariq Al-Asja'i radhiyallahu anhu qala, tentang bahwa dia sholat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan ketika ditanya anaknya, apakah mereka kunut dalam sholat subuh? Ya, fil fajri, dalam sholat fajar ya, pertanyaan. Kata dia itu adalah muhdas. Bagaimana komentar ulama terkait dengan ucapan itu? Maka pertama, bahwa dalam sholat subuh dia tetap kunut. Karena yang mempraktekkan kunut juga adalah bukan hanya siapa? Rasulullah, Umar, Utsman pun mempraktekkan itu. Lalu apa kaitan dengan Al-Asja'i tentang ya bunayya ay bunayya muhdas bi anna hadza ijtihadus sahabi. Ini bukan statement langsung dari Nabi, tapi ini juga adalah statement Al-Asja'i, kata dia. Itu adalah pendapatnya Al-Asja'i tentang itu, ijtihadnya Al-Asja'i. Jadi artinya sahabat pun berijtihad. Jadi itu bukan pure langsung dari Nabi. Makanya ketika ditanya apa? Jawaban saya, qala, berkata Al-Asja'i, ay bunayya muhdas, wahai bunayya, bahwa perkara itu adalah muhdas. Itu adalah pendapatnya siapa? Al-Asja'i. Jadi komentar para ulama itu bagian daripada ijtihad sahabat yang bernama Al-Asja'i, bukan langsung dari mulut siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi pun melakukan hal yang seperti itu. Nah, ada metode bagaimana mengkompromikan tentang 4 dalil-dalil itu, tentang 5 dalil itu tadi. Maka pertama adalah metodenya adalah al-jam'u wat taufik. Jadi hadis-hadis ini makanya oleh Ibnu Hajar al-jam'u, dikumpulkan semua. Kemudian wat taufik, ya, kira-kira dalil ini arahnya kemana dan terkait apa. Nah, setelah al-jam'u wat taufik itu nanti dilihat asbabul wurudnya, kapannya, terkait apanya, di mananya, dalam sholat apanya, begitu terus. Ya, balik tentang waktu turun, latar belakang dikeluarkan oleh Nabi, ya, kondisinya seperti apa. Terus, ini namanya al-jam'u wat taufik namanya. Ya. Terus yang kemudian setelah al-jam'u wat taufik adalah an-nasah wal mansuh nantinya. Ya, dilihat nasah dan mansuh. Apakah hadis ini dimansuh dengan hadis yang lain atau gimana? Baru nanti adalah at-tarjih. Baru nanti adalah al-itsbat, menetapkan atau menggugurkan, atau menggunakan kedua-duanya, atau dia tidak menggunakan sama sekali kedua-duanya. Yang jelas dari 4 imam mazhab itu pun tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah bagian daripada perkara bid'ah. Jadi nggak ada. Karena kalau bid'ah dipahami adalah perkara yang bid'ah itu dolalah, sesat, dan sesat itu adalah neraka, berarti kita sudah memponis kalau itu adalah bid'ah, memponis Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan begitu banyak ulama lain bahwa mereka adalah pelaku kunut yang ahli neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Konsekuensi hukumnya ke sana. Kalau kita sembarangan di dalam menentukan, konsekuensi hukumnya ke sana. Ya, misalkan kita mengatakan berfatwa, kenapa 4 imam mazhab tidak ada yang berani mengatakan bid'ah? Karena kalau kita mengatakan bid'ah dan makna bid'ah adalah sesat dan sesat adalah neraka, kita secara tidak langsung sudah memponis Imam Syafi'i, Imam Maliki, ya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya Imam Nawawi, itu adalah para pelaku-pelaku bid'ah yang diancam dengan neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini bahayanya kalau misalnya kenapa mereka tidak sembarangan di dalam memutuskan hukum kesimpulannya, karena konsekuensinya ke sana. Ya. Siapa kita, posisi kita ya dengan Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi. Di mana posisi kita sampai kita berani mengatakan bahwa mereka adalah pelaku bid'ah yang ahli neraka? Tidak bisa seperti itu, Pak. Ya, tidak bisa seperti itu. Nah, ini adalah bagian daripada dalil-dalil dan itu perbedaan itu biasa. Ya, biasa dalam ajaran agama kita selama ada argumentasi yang mereka gunakan.
Demikian barangkali ya yang bisa disampaikan ya. Tidak ada pertanyaan, sudah masuk waktu Isya ya. Sengaja sama Ustadz langsung dihabisin sampai Isya biar nggak ada pertanyaan kayaknya. Itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.